Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Karinsyah Khairunisa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Demi memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Dakwah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang toxic positivity. Toxic positivity itu salah satu bagian dari yang jarang kita sadari dan cukup pengaruh banget nih bagi kesehatan mental kita. Apa sih itu toxic positivity? Emang ada ya yang positif tapi toxic kayak gitu? Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan komen video kali ini. Nah, let's go, kita mulai. Nah, teman-teman, hidup itu kan gak selalu baik nih apa yang kita bayangkan. Dunia juga gak selalu ramah sama kita. Kesehatan mental kadang menjadi korban atas keterpurukan kita. Masih banyak banget nih dari kita yang belum aware sama masalah kesehatan, bahkan hal kecil sekalipun. Padahal nih ya, isu kesehatan mental itu sudah ada di keseharian kita, seperti depresi, personality disorder, hingga suicide yang masih stigma di Indonesia ini. Apatis atas isu ini harus dihentikan, mulailah dari hal kecil, memahami apa itu toxic positivity dan impact bagi kesehatan mental. Di Indonesia nih, sayangnya kesehatan mental itu masih dianggap sepele. Kalau ada seseorang yang depresi nih, dianggapnya itu dia lemah, dia kurang iman, dan dia juga gak ada sama Tuhannya, bahkan juga sampai disuruh ruqyah. Terus nih ya, kalau misalnya kita dengar orang yang bunuh diri nih, pasti nih tuh orang tuh habis banget, akidahnya di shaming, terus juga diomongin yang enggak, terus dikomentari yang macem-macem. Padahal ya, dengan dia bunuh diri aja, harusnya kita tuh udah dapetin seberapa besar berat beban dia yang harus dipikul pada waktu dia masih hidup. Dan juga kita tuh harusnya bisa lebih empati gak sih? Seperti yang aku bilang di awal, hidup itu kan gak selalu baik, hidup juga gak selalu manjur, pasti ada aja masalah yang datang. Bahkan nih, sampai membuat kita tuh menjadi under pressure banget, terus juga sama depresi nih. Nah, setiap dari kita itu pasti mengalami jatuh bangun, dan sewaktu-waktu tuh kita butuh berbicara dengan seseorang dan mengatakan apa yang kita hadapi gitu loh. Nah, pasti nih kalian pernah kan ngalamin ketika kalian punya masalah nih, terus teman kalian merespon nih curhatan kalian dengan kata-kata, yang sabar ya, stay positif aja, banyak kok yang lebih parah dari kamu, coba deh lebih bersyukur lagi. Amazing! Atau mungkin nih kalian juga pernah ada di posisi teman kalian nyuruh teman kalian nih untuk mengubur dalam-dalam perasaan negatif dan emosi negatif ketika mereka punya masalah. Nah, aku juga nih lahir dari lingkungan yang seperti itu. Ketika kita mempunyai perasaan negatif itu selalu dianggap buruk, dan ketika kita mempunyai perasaan positif itu selalu dianggap baik. Harusnya nih, ketika aku lagi curhatin temen aku tuh harus bisa menjadi pendengar yang baik dan validasi perasaan-perasaan temenku pada saat itu. Semestinya nih, perasaan manusia itu gak dikategoriin semudah itu. Nah, perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan itu ternyata gak semulus apa yang kita bayangin gitu loh. Malah dengan kita jujur dengan diri kita sendiri atas apa yang kita rasain itu, entah itu marah, sedih, kecewa, itu tuh yang bikin kita jadi lebih tahu gimana caranya untuk merespon sama perasaan dan keadaan saat itu. Kita juga jadi lebih tahu bantuan apa sih yang kita butuhin untuk menjaga kesehatan mental kita. Kadang ada perasaan kita sendiri itu yang ternyata tidak sehat, itu seperti kayak kita pura-pura happy, pura-pura positif. Itu tuh malah yang bikin kita tertekan, dan yang paling penting tuh masalah itu gak akan pernah kelar dan malah makin parah. Karena setiap kali kita dihadapin sama masalah tersebut, kita tuh merasakan perasaan-perasaan negatif yang kita kubur sedalam-dalamnya. Bahkan kita gak boleh berpikir negatif dan harus positif, kan lama-lama bisa meledak gitu. Makanya dengan kita mengakui, membuktikan, dan memberikan perhatian pada emosi kita, sebenarnya itu adalah tindakan dari cinta diri kita sendiri dan bagaimana cara kita itu mengubah diri kita. Nah, mulai sekarang nih, kalau misalnya lagi kesel, terus kalian merasa kayak kecewa sama keadaan atau sesuatu atau orang yang membuat
terus membuat kalian sedih gitu, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah merasa bahwa itu hal yang buruk. Itu tuh normal kok, karena dengan memiliki emosi negatif ini, itu tidak membuat kamu menjadi orang yang negatif kok. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu nih, apa sih itu toxic positivity? Nah, aku jelasin lebih jelas lagi. Toxic positivity itu dimana nih keadaan kita emang berniatnya baik, namun jatuhnya malah lebih menekan dan lebih jauh perasaan negatif itu dengan cara membohongin diri kita sendiri. Jelas itu sangat salah ya. Dan berpikir positif itu tuh nggak semudah dan sesederhana itu gitu. Menurut studi Psychological Science 2009 berpendapat bahwa anjuran berpikir positif itu bakal memperburuk keadaan seseorang yang sudah menilai dirinya itu lebih rendah. Nah, kita itu bisa mereplace kalimat-kalimat toxic positivity ini dengan cara menggunakan kata-kata atau kalimat positif yang menunjukkan empati dan ajakan untuk jujur pada diri kita sendiri. Misalnya nih, mengganti kalimat toksik seperti jangan bersedih dong, diganti dengan kalimat yang gak apa-apa. Kalau misalnya kamu lagi bersedih, ya sedih aja, sini cerita sama aku. Nah, kan kayak gitu lebih enak. Dan jadi mulai sekarang atau mulai saat ini mungkin kita harus lebih bijak dan cerdas dalam memberikan advice dengan menggunakan diksi yang tepat. Nah, menerima, mensupport, dan memvalidasiin perasaan-perasaan yang ada. Cukup sekian pembahasan aku kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.